Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nito Purnomaedi dalam melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang multimedia, konsep multimedia interaktif. Jadi bab 1 ini pengertian multimedia, beberapa fungsi dari multimedia interaktif diantaranya untuk e-learning, manajemen, dan keuangan bisnis dan konsumen atau e-commerce, jejaring sosial, informasi publik, dan layanan masyarakat, budaya, serta sarana hiburan. Pertama adalah terminologi multimedia. Secara umum, kata multimedia terdiri dari kata multi, yaitu banyak, dan medium, sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan. Secara terminologi atau menurut istilah multimedia sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Pengertian multimedia menurut para ahli yang pertama adalah Hitch, Russell, Mulenda, dan Saldino. Multimedia menurut dia lebih merujuk kepada bermacam gabungan dari dua atau lebih susunan multimedia yang ada di dalam bentuk informasi ataupun program. Yang kedua, definisi multimedia menurut Hofstadter. Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan video dengan menggunakan tool sehingga end user dapat berinteraksi, berekreasi, dan berkomunikasi. Selanjutnya adalah menurut McCormick. Multimedia baginya adalah identik dengan kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Dari Rada, ada multimedia lebih mengacu kepada gabungan berbagai media yang ada. Menurut Roach, multimedia identik dengan kombinasi dari komputer dan video. Dan Vaughan, multimedia identik dengan suatu gabungan dari suara, teks, gambar, animasi, dan video yang diberikan dengan memakai barang elektronik. Ya, kita lanjut. Multimedia identik dengan suatu gabungan dari suara, teks, gambar, animasi, dan video yang diberikan dengan memakai barang elektronik. Klarifikasi multimedia. Menurut jenisnya, secara umum multimedia dikategorikan menjadi multimedia linear, multimedia yang berjalan tanpa menggunakan suatu alat yang dapat dikontrol secara mandiri oleh pemakai. Contohnya TV dan film. Multimedia interaktif. Multimedia ini digunakan untuk mengontrol dan dapat digunakan oleh end user sehingga bisa memilih tujuannya. Multimedia interaktif dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical. Jika end user memiliki pilihan terhadap topik yang bisa menjadi subtopik. Non-linear, jika end user bebas melakukan pergerakan untuk bisa melihat isi materi dengan cara berkomunikasi melalui perangkat tersebut. Menurut proses, jenis-jenis multimedia menurut prosesnya, multimedia communication. Jenis ini yang banyak digunakan, diantaranya adalah ICT atau internet, entertainment, film, game, musik, radio, teater, televisi, multimedia, dan yang lainnya. Berikut adalah keunggulan dan implementasi multimedia. 1. Keunggulannya adalah menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. Jadi gambarnya adalah tentang posisi bulan, pergerakan, bintang, gerhana, ataupun salju. Yang kedua, memperbesar benda kecil sampai yang tidak nampak oleh mata. Begitu detailnya. Contohnya adalah seperti atom, bakteri, kuman, elektron, dan lain-lain. 3. Memperkecil benda yang
besar seperti mikroskop, yaitu implementasinya adalah gedung, gunung, kapal, dan lain-lain. 4. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks dan rumit secara cepat ataupun lambat. Gambarannya adalah pergerakan mesin, sistem pada tubuh manusia, peredaran planet, dan lain sebagainya. 5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, itu seperti gunung meletus, gempa bumi, angin tuman, dan lain-lain. Penerapan multimedia di kehidupan sehari-hari. Seperti biasanya, kita sering menggunakan pada perumahan, ruang usaha, pendidikan, ruang publik, tempat umum, tools dan penggunaannya. Perangkat lunak yang sering digunakan pada multimedia seperti sistem operasi atau OS, Windows, Unix, Linux, MA, Mac OS, antivirus, bahasa pemrograman, Delphi, Java, aplikasi berbasis web, atau yang lebih kenal itu Macromedia, Dreamweaver, dan masih banyak lain yang bisa dibaca. Ya, sekian materi ini. Untuk selanjutnya besok minggu depan akan dilanjutkan lagi. Apabila banyak salah kata ataupun perucapan, saya mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.